sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cendile Krisanti dengan NPM 202463201019, kelas A, dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus. Pada kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Evaluasi Implementasi Cortex Administration System atau CITAS dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan perumusan kebijakan publik di bidang administrasi perpajakan. Baik, kita akan masuk dalam latar belakang dan permasalahan. Saat ini, sistem administrasi perpajakan Indonesia sedang mengalami transformasi besar dengan diterapkannya Cortex Administration System atau disingkat dengan CITAS oleh Direktorat Jenderal Pajak pada awal tahun 2025. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak secara digital. Namun, dalam praktiknya, peluncuran CITAS menghadapi banyak kendala seperti error sistem, crash data, dan keterlambatan pelaporan. Ini menimbulkan masalah hukum, disrupsi bisnis, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Yang berikut, analisis masalah dan nilai Pancasila. Permasalahan ini sangat penting diteliti karena perpajakan merupakan salah satu instrumen utama pembangunan nasional. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan publik. Beberapa sila yang relevan dalam konteks CITAS adalah yang pertama, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak tercermin ketika sistem pajak justru menyulitkan masyarakat. Dan yang kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kurang tampak karena minimnya partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercerdai ketika sistem error menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak. Ya baik, kita lanjut pada bagian alternatif dan rekomendasi kebijakan. Terdapat 3 alternatif kebijakan dalam implementasi CITAS. 1. Melanjutkan CITAS dengan perbaikan bertahap, seperti audit sistem dan pelatihan SDM. Dan yang kedua, dual system, menjalankan sistem CITAS dan sistem lama secara paralel. Dan yang ketiga, menunda implementasi CITAS dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan digitalisasi pajak. Alternatif terbaik adalah tetap melanjutkan CITAS disertai perbaikan teknis dan peningkatan partisipasi publik. Langkah ini mencerminkan prinsip good governance dan nilai-nilai Pancasila. Rencana aksi meliputi audit sistem, peningkatan SDM, regulasi baru dan berbasis Pancasila, forum dialog publik, serta mekanisme feedback dari wajib pajak. Ya baik, kesimpulannya adalah kebijakan publik yang baik bukan hanya soal teknologi dan efisiensi, tapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa melalui penguatan CITAS yang berlandaskan Pancasila. Kita tidak hanya membangun sistem perpajakan yang canggih, tetapi juga yang adil, manusiawi, dan partisipatif. Demikian pemaparan saya mengenai evaluasi implementasi Cortex Administration System atau CITAS dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan kebijakan publik di bidang perpajakan. Semoga pembahasan tentang CITAS dan nilai-nilai Pancasila ini bisa menambahkan wawasan kita semua, terutama dalam melibatkan kebijakan publik dari sisi keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.